you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alina Bagus Prayoga dari perwakilan kelompok 2 kelas B Prodi Pengembangan Produk Agroindustri. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan materi tentang proses terjadinya glatinisasi pada berbagai jenis pati. Sebelum ke materi, akan saya jelaskan dulu apa sih glatinisasi itu. Pada glatinisasi adalah perubahan irreversibel pada granula pati ketika dipanaskan dalam air. Proses ini menyebabkan pati kehilangan sifat kristalin dan berubah menjadi lebih amorf, sehingga hasilnya adalah terbentuk pasta atau gel yang lebih kental. Contohnya pembuatan nasi atau pengadonan roti. Irreversibel, yang dimaksud irreversibel adalah perubahan struktur. Nah, glatinisasi adalah perubahan irreversibel pada granula pati ketika dipanaskan dalam air, yang dimana proses ini menyebabkan pati kehilangan sifat kristalin dan berubah menjadi lebih amorf, sehingga hasil akhirnya adalah terbentuknya pasta atau gel yang lebih kental. Yang dimaksud dengan irreversibel adalah dimana perubahan ini tidak dapat dikembalikan ke bentuknya semula atau tidak dapat diubah-ubah lagi ke bentuknya semula. Nah, contoh dari pembuatan glatinisasi ini adalah pembuatan nasi. Struktur dasar pati yaitu pati tersusun atas dua komponen utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa cenderung keluar dari granula saat pemanasan, sedangkan amilopektin berperan besar dalam pembagian granula. Nah, perbandingan keduanya mempengaruhi suhu dan sifat glatinisasi. Tahapan glatinisasi. Yang pertama itu adalah udara mulai masuk ke bagian amorf granula pati saat dipanaskan. Yang kedua itu adalah ikatan hidrogen melemah sehingga struktur double helix amilopektin rusak. Yang ketiga itu adalah granula membengkak, kehilangan birefringence, lalu amilosa lepas ke larutan. Yang keempat itu ada jika pemanasan berlanjut, granula pecah dan membentuk gel atau pasta. Nah, di sini ada beberapa jenis pati untuk melakukan proses gelatinisasi. Yang pertama ada jagung, yang kedua ada pati singkong atau tapioka, yang ketiga ada pati kentang, yang keempat ada pati beras. Nah, pengertian dari pati jagungnya itu biasanya memiliki suhu gelatinisasi sedang dan biasanya banyak digunakan untuk pembuatan saus, sup, dan produk roti. Sedangkan pati singkong atau tapioka cenderung lebih cepat mengembang dan menghasilkan tekstur yang bening dan elastis. Kalau pati kentang biasanya itu menyerap udara tinggi sehingga mengembang besar dan menghasilkan viskositas yang kuat. Nah, untuk pati beras sangat penting dalam tekstur nasi. Sifat gelatinisasinya itu menentukan pulen atau tidaknya sebuah nasi. Faktor yang mempengaruhi glatinisasi. Yang pertama, suhu. Semakin tinggi suhu hingga mencapai suhu glatinisasi, granula pati menyerap lebih banyak air dan mengembang. Jika terlalu tinggi, granula dapat pecah. Yang kedua, jumlah air. Air diperlukan agar pati dapat mengembang. Air yang terlalu sedikit menyebabkan glatinisasi tidak sempurna, sedangkan air yang cukup mempercepat proses. Yang ketiga, jenis pati. Kandungan amilosa dan amilopektin berbeda pada setiap jenis pati. Pati dengan amilopektin tinggi cenderung lebih mudah mengembang dibandingkan pati dengan amilosa tinggi. Yang keempat, ukuran granula. Ukuran granula yang lebih besar umumnya lebih cepat menyerap air dibandingkan granula yang kecil. 5. pH. Kondisi terlalu asam dapat menghidrolisis pati sehingga granula mudah rusak dan viskositas menurun. Yang keenam, gula. Gula bersaing dengan pati dalam mengikat air, sehingga menyerap air oleh pati berkurang dan suhu glatinisasi meningkat. 7. Lemak. Lemak dapat membentuk kompleks dengan amilosa sehingga menghambat pengembangan granula pati. Selanjutnya, garam.
dapat mempengaruhi kemampuan air menghidrasi padi. Pada konsentrasi tertentu, gladinisasi dapat sedikit terhambat atau berubah. Selanjutnya, pengadukan. Pengadukan membantu pemerataan panas, tetapi pengadukan berlebih saat granula sudah mengembang dapat menyebabkan granula pecah dan viskositas menurun. Penyebab gladinisasi. Gladinisasi terjadi karena pati dipanaskan bersama air, lalu air masuk ke dalam granula pati melalui ikatan hidrogen. Lalu granula menyerap air dan mengembang. Lalu ikatan kristal dalam pati rusak akibat pemanasan. Lalu sebagian amilosa keluar dari granula sehingga terbentuk pasta yang kental. Ada beberapa contoh pengaplikasian gladinisasi, yaitu yang pertama dalam pembuatan bubur, saus, puding, dan selai. Gladinisasi menentukan kekentalan produk. Yang kedua dalam pengolahan nasi dan mie. Gladinisasi mempengaruhi tekstur akhir produk. Yang ketiga dalam industri pangan, pemahaman gladinisasi penting untuk mengatur suhu, waktu, dan komposisi bahan. Kesimpulannya adalah gelatinisasi terjadi karena pati dipanaskan dengan udara sehingga struktur kristal granula rusak. Lalu setiap jenis pati memiliki suhu dan karakter gelatinisasi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, perbedaan ini dipengaruhi oleh komposisi amilosa amilopektin, ukuran granula, dan kondisi pemanasan.